Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini saya akan men-share sebuah amalan sebagai wasilah agar kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja saya men-share video ini, kebetulan saya sedang berada di pekarangan Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana di dalam Masjid Nabawi ini ada makamnya junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan di-share-nya faidah ini dekat dengan makamnya baginda Rasul, Allah akan kabulkan keinginan kita untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, atau kita bisa sering menziarahi makamnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ini saya ambil dari kitab Ifadatu Ahlil Mahabbah min Kunuzil Ahibah, ada di halaman 49. Mangga, sebelum saya terangkan secara mudah, saya akan bacakan dulu keterangan dalam kitabnya. Semoga semakin besar berkah dan manfaatnya. Sahabat, ikuti pena yang saya pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Abu Musa al-Madani, telah mengeluarkan hadis atau menyampaikan hadis Syekh Abu Musa al-Madani an Ibni Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas menerima anin Nabi, daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda Nabi bersabda, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, yusalli lailatal jumu'ah, yang melakukan salat sunat di malam Jumat. Rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihati, di setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah 1 kali, membaca khamsa wa ishrina marratan qul huwallahu ahad, membaca surat qul huwallahu ahad sebanyak 25 kali. Tsumma yaqulu alfa marratin, setelah selesai melakukan sholat 2 rakaat, lalu dia membaca kalimat ini sebanyak 1000 kali. Yang dibacanya adalah Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Dibaca 1000 kali. Fa innahu la tatimmul jum'atul qabilah, maka tidaklah datang Jumat yang berikutnya, hatta yaroni fil manami, sehingga orang tersebut bisa melihatku dalam mimpi. Sabda baginda Rasul, wa man ra'ani ghafarallahu lahu dzunub, dan siapa orang yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, ini amalan agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam salat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga salat hajat yang belum saya share yang bernama salat sunat hajat kun fayakun. Itu faedahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa
sering mengamalkan sholat-sholat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Fulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dahu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri, dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP maka dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Untuk para sahabat yang tidak membeli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube dan para donatur yang saya hormati, juga semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sudah mencapai 80%.
Di bagian dalam sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah dan untuk mengaji para santri. Sekarang pembangunan fokus ke finishing bagian luar, juga perapihan di halaman masjid, pagar yang belum dibangun. Untuk itu saya mewakili para santri mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur yang telah berinfak di pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi satu ladang amal untuk para donatur yang pahalanya semoga mengalir ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para sahabat yang saya hormati, insya Allah di lokasi ini akan dibangun Pondok Pesantren Putri Darussalam. Tanah di sini luasnya dari mulai rumah sampai ke jalan sekitar 95 batak kurang lebih, dan harga tanah di sini per batanya 5,5 juta. Saat ini pondok pesantren baru bisa membeli sekitar 11 batak yang ini, yang pas ada balihonya. Untuk itu kepada para sahabat itu, barangkali ada yang berwakaf tanah untuk pembangunan Pondok Pesantren Putri, untuk pembangunan masjidnya, saya mengaturkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemudian di akhirat, dan semoga menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi saya simpulkan sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan, ada keterangan hadis yang disampaikan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari Nabi Agung Muhammad SAW, sabda baginda Nabi, siapa orang yang melakukan sholat sunat 2 rakaat di malam Jum'ah, boleh kita lakukan sehabis Isya atau di waktu tengah malam, boleh. Maka yang penting di malam Jum'ah, niatnya niat sholat sunat mutlak saja, atau usolli sunnatal hajati boleh, atau usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, maka misal usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar, aku berniat melakukan sholat sunat 2 rakaat ikhlas karena Allah. Kemudian setelah kita niat,
angkat melafadzkan niat, kita angkat tangan Allahu Akbar sambil dalam hati kita berniat melakukan sholat sunat sebanyak 2 rakaat. Setelah itu kita membaca doa iftitah, mangga, tidak pun tidak apa-apa. Lalu kita membaca suratul Fatihah sebanyak 1 kali. Setelah kita membaca Fatihah sebanyak 1 kali, lanjutkan dengan membaca suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Dari mulai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 25 kali. Setiap satu kulhu diawali semuanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Di rakaat keduanya pun sama, membaca Fatihah 1 kali dan membaca suratul Ikhlas sebanyak 25 kali. Nanti setelah selesai salam, kita lanjutkan membaca sholawat yang berbunyi Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Saya ulangi, Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Kita baca alfa marrah sebanyak 1000 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkahnya sholawat ini, aku mohon kepadamu agar aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah, bila kita amalkan dengan ikhlas, amalan ini penuh keyakinan dengan hadisnya baginda Rasul, maka tidaklah sampai ke Jumat berikutnya, kecuali kita akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita di Jumat pertama tidak mimpi, maka kita Jumat keduanya baiknya kita lakukan lagi. Karena kita sadar mungkin sholat kita masih ada kekurangan, atau bacaan kita masih belum sempurna, maka jangan bosan, lakukan terus. Setiap malam Jumat, insya Allah tidak akan begitu lama kita akan bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana siapa orang yang bermimpi melihatku, kata Nabi dalam tidurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Atau setidaknya kita insya Allah secara zahir bisa menziarahi makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Kita saling mendoakan, semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan kita dimasukkan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.